Fizria dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pil herbal. Pertama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan obat herbal. Obat herbal adalah obat yang dibuat dari bahan alam, baik tumbuhan, hewan, ataupun mineral. Definisi obat herbal seringkali dicampur adukan dengan obat tradisional, yang dimana obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang dapat berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, atau campuran ketiganya yang sudah digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Perbedaan mendasar antara obat herbal dan obat kimia adalah bahwa obat herbal mengandung campuran berbagai zat kimia sesuai dengan regulasi pemerintah melalui Badan POM menetapkan pengaturan jenis obat bahan alam atau tanaman yang diproduksi oleh industri untuk dipasarkan di masyarakat sejak tahun 2004 dikelompokkan menjadi jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan sediaan pil? Pil adalah sediaan padat obat tradisional berupa massa bulat, bahan bakunya berupa serbuk simplicia, ekstrak, atau campurannya. Pil merupakan bentuk sediaan padat bundar dan kecil, mengandung bahan obat, dan dimaksudkan untuk pemakaian melalui mulut atau secara oral. Penggunaan obat dalam bentuk pil sudah jarang ditemui, apalagi sediaan pil dengan bahan dari alam. Banyaknya inovasi baru terhadap bentuk yang membuat pil semakin jarang ditemui. Padahal dibandingkan dengan sediaan solid lainnya, pil lebih mudah dalam proses pembuatannya dan dosisnya juga telah ditentukan bersama dengan pembuatan massa pil. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 3, pil adalah satu sediaan berupa massa bulat yang mengandung satu atau lebih bahan obat. Di dalam pil juga terdapat bahan tambahan yaitu pengisi, pengikat, pembasah, penabur, dan penyalur. Sedangkan bobot rata-rata pil biasanya 100-250 mg atau 251-500 mg. Apa sih syarat sediaan pil yang baik? Yang pertama itu homogen, ukuran, bentuk, warna, dan dosisnya. Terus mempunyai kekenyalan, daya rekat, dan kekerasan tertentu, mempunyai waktu hancur tertentu. Syarat waktu hancur pil menurut FI3 yaitu pertama tidak boleh lebih dari 15 menit untuk pil tidak bersalut. Yang kedua tidak boleh lebih dari 60 menit untuk pil bersalut gula atau selaput. Yang ketiga untuk pil salut enterik setelah dilakukan pengujian dalam larutan HCl 0,06N selama 3 jam. Pada pengujian selanjutnya larutan datar pH 6,8. Waktu hancur pil tidak boleh lebih dari 60 menit. Macam sediaan pil. Yang pertama itu ada bolus, tiap sediaan berberat lebih dari 300 mg. Terus ada pil, tiap sediaan berberat 60-300 mg. Ada granul, tiap sediaan berberat 1/3 sampai 1 grain. Yang keempat ada parful, tiap sediaan berberat kurang dari 1/3 grain. Baik, di sini saya atas nama Anggun Tria Marwati, NIM 2018-51030 akan melanjutkan presentasinya. Tujuan sediaan pil. Yang pertama, mudah digunakan atau ditelan. Yang kedua, menutupi rasa obat yang tidak enak. Kemudian, relatif stabil dibanding bentuk sediaan serbuk dan solusio. Yang keempat, sangat baik untuk sediaan yang penyerapannya dikendaki lambat. Lalu, kerugian sediaan pil. Yang pertama, obat yang dikehendaki memberikan aksi yang cepat. Lalu, obat yang dalam keadaan larutan pekat dapat mengiritasi lambung. Yang ketiga, bahan obat padat atau serbuk yang voluminus dan bahan obat cair dalam jumlah besar. Lalu, penyimpanan lama sering menjadi keras dan tidak memenuhi waktu hancur. Ada kemungkinan ditumbuhi jamur atau dapat diatasi dengan bahan pengawet. Kemudian di sini ada praformulasi. Itu gunanya memperoleh sediaan yang diinginkan. Diperlukan analisis sifat fisikokimia bahan baku ekstrak seperti kekentalan, kelarutan, higroskopisitas, stabilitas yaitu seperti suhu, cahaya, kelembapan, pH, dan oksidasi, dan lain-lain. Selain itu, perlu dilakukan rancangan formulasi, kajian dosis yang akan digunakan, dan cara pemakaian sediaannya. Di sini ada informasi penting dalam praformulasi didapat dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama,
penilaian awal sifat fisiko-kimia ekstrak dan bahan pembantu, yaitu pertama, kajian sifat kimia zat aktif maupun zat lain yang terkandung dalam ekstrak dan berpengaruh pada perlakuan formulasi serta keamanannya. Yang kedua, kajian sifat fisika ekstrak yang berpengaruh pada perlakuan formulasinya. Kemudian, kajian bahan pembantu yang akan dipilih untuk formulasi sediaan. Di sini yang kedua yaitu indikasi terapeutis. Seperti kajian dosis lazim pada manusia untuk indikasi tertentu. Kedua, pemilihan bentuk sediaan yang diinginkan dan dapat diformulasikan sesuai dengan sifat ekstrak, indikasi yang diinginkan, serta teknologi yang akan digunakan. Selanjutnya itu ada zat aktif. Komposisi pil pada umumnya terdiri dari ekstrak sebagai bahan aktif. Kemudian zat tambahan, seperti pengisi, berfungsi memperbesar massa pil. Dipilih radix liquirity pada pil-pil yang jumlah zatnya sedikit, di mana banyaknya zat pengisi dan zat pengikat dapat diambil dengan bebas. Hendaknya dijaga bahwa jika ada sukus liquir sebagai zat pengikat, banyaknya radix sekurang-kurangnya 2 kali sebanyak sukus liquirity. Lalu ada pembasah, seperti air, aqua glycerinata, sirupus simplex, madu, adepslane, atau vaselin album. Kemudian di sini ada penabur, yaitu talkum untuk bahan obat oksidator atau garam logam berat timbal, pil putih, amilum orize, magnesium karbonat, radix liquirity pulv. Selanjutnya penyalut, berfungsi untuk menjaga stabilitas bahan obat. Yang kedua, menutupi rasa dan bau bahan obat. Yang ketiga, memperbaiki penampilan pil. Yang keempat, mencegah pecahnya pil dalam lambung. Selanjutnya jenis bahan penyalut. Yang pertama, penyalut gula seperti sakarum album. Yang kedua, penyalut selaput film, yaitu karboksimetil selulosa sodium, balsamum tolutanum, PEG, Carbowex 6000, perak. Yang ketiga, penyalut enterik seperti salol, skelak, selulos asetat ptalat. Kemudian ada formulasi. Contoh formulasi dan pembuatan pil ekstrak kunyit. Karakteristik bahan yang pertama itu ekstrak kunyit bisa disebut juga curcuma domestica. Ekstrak kunyit telah dimanfaatkan selama berabad-abad sebagai bahan masakan dan obat herbal populer di seluruh dunia. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengetahui dosis ekstrak kunyit yang tepat dan efektif untuk mengatasi berbagai penyakit. Nah, menurut turmericextract.com, ekstrak kunyit yang dipakai sebagai obat herbal sebaiknya dikonsumsi sebanyak 1 hingga 2,5 gram per hari. Sedangkan, untuk memanfaatkan antioksidan dalam kunyit pada makanan sehari-hari, kita disarankan mengkonsumsi 80 hingga 200 mg ekstrak kunyit setiap hari. Penelitian menunjukkan bahwa tikus yang menjadi objek percobaan mampu menyerap 25% hingga 62% dari dosis yang diberikan. Ekstrak kunyit tampaknya lebih diserap tubuh apabila dikonsumsi bersamaan dengan makanan atau minyak karena bersifat lipofilik atau bekerja baik dengan lemak. Nah, kemudian ada serbuk gom majemuk seperti Pulvis gumosus atau biasa kita sebut PGS. Dibuat dari campuran sama banyak antara Saccharum pulveratum, PGA, dan Tragacan. Digunakan 0,5 gram untuk 60 pil. Bila bahan-bahannya voluminous atau bervolume besar, 1 sampai 1,5 gram untuk 60 pil. Pembasah biasanya digunakan sirup simplex, tapi lebih baik digunakan aqua glycerinate. Bahan pengisi umumnya dipakai saccharum. Kemudian ada serbuk gula. Seperti yang kita tahu ya, gula itu kan sebagai karbohidrat
yang menjadi sumber energi dan komoditi perdagangan utama. Gula juga biasa kita temui itu dalam bentuk kristal sukrosa padat, dan kita tahu juga gula itu mengubah rasa menjadi manis ya pastinya. Kemudian dalam bentuk keadaan makanan ataupun minuman. Kemudian glukosa biasa itu menyimpan energi yang akan digunakan oleh sel. Dalam hal ini, gula atau serbuk gula berperan sebagai pemanis dari pil. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada talk. Talk adalah mineral yang sangat lunak dengan komposisi kimia sebagai berikut, dan biasanya terjadi sebagai mineral sekunder hasil hidrasi batuan pembawa magnesium atau magnesium bearing rock seperti peridotit, gabbro, dan dolomit. Endapan talk umumnya hampir sama di setiap daerah. Sebagian besar batuan induk untuk formasi talk merupakan batuan dolomit atau kemurnian tinggi, dan ultrafamik kemurnian talk rendah. Talk mempunyai sifat halus, licin, penghisap minyak dan lemak, konduktivitas listrik rendah, penghantar panas tinggi, dan electric strength tinggi. Selanjutnya ini ada formulasi dari pil yang untuk contoh berikut adalah ekstrak kunyit, bobot per pilnya itu 300 mg, untuk 100 pilnya 30.000. Yang kedua ada serbuk gom majemuk, bobot per pilnya 100 mg, untuk 100 pil itu 10.000. Ketiga ada serbuk gula, bobot per pil itu 100 mg, untuk 100 pil itu 10.000 mili. Selanjutnya ada tahap peracikan. Yang pertama itu tentukan bobot bahan obat untuk satu pil yang tadi sudah kita tentukan. Yang kedua juga tentukan macam dan jumlah bahan tambahan yang dibutuhkan, sudah ditentukan juga. Yang ketiga, campur bahan obat ditambah pengisi, ditambah bahan pengikat, ditambah bahan pemecah sesuai aturan. Yang keempat, tambahan bahan pembasah sedikit-sedikit ke dalam kem digilas kuat sampai masa pil yang baik, yaitu elastis, tidak lengket di mortir, dan tidak pecah di gulung. Yang kedua ada pemotongan pil. Masa pil dibentuk silinder yang panjangnya sesuai jumlah yang akan dibuat. Sebelumnya dipotong, diberi alat penabur dulu. Selanjutnya di pembulatan pil, potongan masa pil dipindahkan ke alat pembulat pil yang sudah diberi bahan penabur. Selanjutnya dibulatkan, masukkan pil ke wadah melalui lubang yang ada dan dihitung jumlahnya. Tahap selanjutnya penyalutan pil. Lakukan penyalutan pil sesuai dengan jenis bahan penyalut yang digunakan. Penyalutan berfungsi untuk melindungi bahan obat dari pengaruh lingkungan, menutupi rasa bahan yang tidak enak atau salut gula, contohnya seperti chloramphenicol dan stricin. Yang ketiga, fungsi penyalutan itu ada memperbaiki penampilan pil seperti salut selaput. Slide selanjutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi pil. Yang pertama, bobot pil ideal adalah antara 150 mili, rata-rata itu 120 mg. Oleh karena sesuatu hal syarat ini seringkali tidak dapat dipenuhi. Syarat dari farmakope yang diberikan pada semua pil yang dipaparkan dalam farmakope dan yang dapat dianggap berlaku untuk semua pil-pil, ya, ini pil-pil setelah dimasukkan ke dalam asam klorida 0,04 N pada 37 derajat dan dikocok sekeras-keras sampai hancur. Pada waktu penyimpanan bentuknya tidak boleh berubah, tidak begitu keras sehingga dapat hancur dalam saluran pencernaan, dan pil salut entrit tidak hancur dalam lambung tetapi hancur dalam usus halus. Yang keempat, memenuhi keseragaman bobot. Timbang 20 pil satu persatu, hitung bobot rata-rata. Penyimpangan terbesar terhadap bobot rata-rata sebagai berikut. Bobot rata-rata pil 100 mg sampai 250 mili.
Penyimpangan terbesar itu 18 pil 10% dan 2 pil itu 20%. Untuk bobot rata-rata pil 250 sampai 500 mili, 18 pil itu 7,5%, 2 pil itu 15%. Syarat yang kelima, memenuhi waktu hancur seperti tertera pada kompresi, yaitu dalam air 36 sampai 38 derajat. Pil selama 15 menit untuk pil tidak bersalut dan 60 menit untuk pil yang bersalut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.